Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Prodi Manajemen kelas 232A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang ketahanan nasional. Sebelumnya, ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengertian ketahanan nasional, yang kedua ciri-ciri ketahanan nasional, yang ketiga asas-asas ketahanan nasional, yang keempat kedudukan dan fungsi ketahanan nasional, dan yang kelima yaitu pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertahanan nasional adalah memahami secara lugas tangguh kekuatan yang dimiliki setiap bangsa agar dapat mengenali dan memahami berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap kelangsungan bangsa. Pengertian ketahanan nasional sedangkan menurut para ahli, yaitu yang pertama Sumarno. Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang kedua yaitu menurut Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah kedaulatan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan kehidupan nasional. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga wibawa, yang keempat manunggal, dan yang kelima konsultatif dan kerjasama, yang keenam berubah menurut waktu, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tidak membenarkan adanya adu kekuasaan dan konflik. Baik, selanjutnya asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama itu asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu asas komprehensif integral ataupun menyeluruh sistem kehidupan nasional, mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesejahteraan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Ketahanan nasional tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan ketahanan, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, ketahanan nasional berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk menghadapi dinamika zaman dan mempertahankan identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan berbangsa. Yang pertama yaitu pengaruh aspek ideologi. Ideologi merupakan kumpulan gagasan dan keyakinan yang menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, dan agama. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila yang bersifat demokratis, nasionalis, religius, adil sosial. Pengaruh ideologi asing harus disaring agar negara Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Yang kedua yaitu pengaruh aspek politik. Nah, politik berkaitan dengan upaya memperoleh kekuasaan dan dukungan masyarakat. Pada era reformasi, penegakan demokrasi dan hak asasi manusia kadang mengorbankan kepentingan nasional.
Perlu kesadaran bernegara yang positif guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu pengaruh aspek ekonomi. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dari stabilitas, kemandirian, dan kemakmuran ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi harus menciptakan iklim usaha yang serta pemanfaatan iptek dan sumber daya nasional. Yang keempat yaitu pengaruh aspek sosial budaya. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa. Pengaruh globalisasi harus disaring agar tidak menghilangkan jati diri bangsa. Ketahanan nasional bertujuan kesejahteraan seluruh elemen bangsa untuk hidup aman, tentram, dan damai. Dan aspek yang kelima yaitu pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan menjadi fondasi utama ketahanan nasional. Warga negara sebagai unsur pendukung memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Dalam konteks ini, peran TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dalam melibatkan rakyat menjadi krusial untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya bahas kembali tentang materi ketahanan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.